warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tokoh filsafat epistemologi dan pemikirannya, yaitu satu, rasionalisme. Pengertian dari rasionalisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan bahwa pengetahuan utama atau pengetahuan yang sah diperoleh melalui rasio atau akal budi, bukan melalui pengalaman inderawi. Rasionalisme percaya bahwa pikir manusia memiliki kemampuan bawaan untuk memahami kebenaran universal tanpa bergantung pada pengalaman luar. Tokoh utama René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Descartes adalah tokoh utama dalam rasionalisme. Ia terkenal dengan ungkapannya cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Descartes berpendapat bahwa pengetahuan yang paling dasar dan pasti bisa diperoleh melalui akal budi murni, dan bahwa keraguan yang mendalam tentang dunia fisik bisa diatasi dengan mempercayai pemikiran rasional. Baruch Spinoza dan Gottfried Wilhelm Leibniz juga merupakan tokoh besar rasionalisme yang percaya bahwa realitas ini bisa dipahami secara sistematis dengan akal murni. Yang kedua yaitu empirisme. Pengertian dari empirisme adalah pandangan epistemologi yang menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Menurut aliran ini, semua pengetahuan manusia diperoleh melalui panca indera, melihat, mendengar, mencium, dan lain-lain, dan pengalaman langsung dengan dunia fisik. Tokoh utamanya yaitu John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Locke berpendapat bahwa pikiran manusia pada awalnya seperti tabula rasa, yang artinya lembar kosong, yang berarti bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Ia membagi pengalaman menjadi dua jenis, pengalaman sensori atau yang diperoleh melalui indera, dan refleksi atau yang pemikiran tentang pengalaman itu. George Berkeley pada tahun 1685 sampai 753, meskipun Berkeley lebih dikenal dengan idealismenya, ia juga merupakan seorang empiris yang berpendapat bahwa benda hanya ada jika dipersepsikan oleh seseorang. Bagi Berkeley, pengalaman indrawi adalah dasar dari realitas. David Hume pada 1711 sampai 1776. Hume adalah seorang empiris yang berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari persepsi indrawi, yang membedakan antara impressions atau persepsi langsung dan ideas atau citra atau bayangan dalam pemikiran. Hume skeptis terhadap pengetahuan yang tidak dapat diuji atau dibuktikan melalui pengalaman indrawi. 3. Intuisionisme. Pengertian intuisionisme adalah aliran dalam epistemologi yang berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui intuisi langsung atau pengalaman batin yang bersifat segera dan tanpa proses berpikir yang rasional. Intuisi ini dianggap sebagai cara untuk mengakses kebenaran atau pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan dengan cara rasional dan empiris. Tokoh utamanya yaitu Henry Bergson, yang dimana pada tahun 1859 sampai 1941 filsuf Prancis ini mengembangkan pandangan yang menganggap bahwa pengetahuan yang mendalam tentang dunia dan kehidupan yang bisa diperoleh melalui intuisi, yang merupakan pengetahuan langsung mengenai esensi suatu hal, bukan melalui analisis rasional. G.E. Moore pada tahun 1873 sampai 1958. Moore, seorang filsuf Inggris, juga mengusulkan bahwa ada pengetahuan yang kita miliki secara langsung melalui intuisi, seperti pengetahuan akan kebenaran dasar moral atau fakta-fakta yang jelas tanpa perlu penelitian lebih lanjut. 4. Kritisisme atau kritisisme transendental adalah pandangan epistemologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant.
Kant berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari interaksi antara struktur bawaan pikir manusia dan pengalaman dunia luar. Menurutnya, kita tidak bisa mengetahui dunia secara langsung sebagaimana adanya nomena, melainkan hanya bisa mengalami dunia melalui kategori-kategori mental yang ada dalam pikiran kita seperti ruang, waktu, dan kausalitas. Tokoh utamanya yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Kant adalah tokoh utama dalam aliran kritisisme dalam karya Critique of Pure Reason. Ia berpendapat bahwa meskipun pengetahuan kita tentang dunia terbatas pada pengalaman fenomena, kita ya memiliki kategori-kategori pemikiran yang memungkinkan kita untuk memahami dan mengorganisir pengalaman tersebut. Kant mencoba menjembatani rasionalisme dan empirisme dengan menunjukkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari interaksi antara struktur mental kita dan dunia eksternal. Kesimpulan, rasionalisme menekankan bahwa akal budi adalah sumber utama pengetahuan. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan datang dari pengalaman indrawi. Sedangkan intuisionisme melihat bahwa pengetahuan datang melalui intuisi langsung yang tidak memerlukan proses rasional. Kritisisme mengusulkan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari interaksi antara kategori-kategori mental manusia dan pengalaman indrawi. Keempat aliran ini menawarkan pandangan berbeda mengenai bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan apa sumber yang sah untuk memperoleh kebenaran. Sekian dari yang saya jelaskan, materi yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.